satu adat budaya Jawa, punden, keramat ini merupakan sebuah tempat yang sangat disakralkan di masyarakat Kabupaten Sragen. Biasanya tiap-tiap desa, tiap-tiap dukuh ini memiliki satu punden yang disakralkan, dipercayai memiliki energi mistis ataupun memiliki energi yang bertuah, energi yang sangat besar. Jadi berbicara tentang adat istiadat budaya Jawa, punden ini kerap sekali dari zaman kakek nenek moyang kita ya. Ada kesusahan larinya ke punden. Anaknya sakit meriang datang ke punden. Anaknya cari pekerjaan datang ke punden. Nah, ini apa toh sebetulnya manfaat dan faedah daripada punden? Punden ini adalah merupakan sebuah tempat pemersatu untuk menciptakan sambung tali welas asih ya. Jadi yang tidak tahu manfaat daripada punden ini kan sekarang kita bisa mengetahuinya. Apalagi anak-anak yang milenial saat ini, punden ini untuk apa? Nah, pemersatunya dari mana? Jadi gini, di momen-momen tertentu biasanya kerap sekali digelar acara nyadran, acara sedekah bumi, acara jembulan, dan acara-acara ritual yang lainnya. Sedangkan di dalam acara tersebut ini yang berperan adalah masyarakat luas. Satu contoh misalkan sedekah bumi ya. Ketika melakukan satu acara ini tidak memandang kaya miskin, tidak memandang pekerjaan, entah itu bekerja di salah satu instansi atau sebagai seorang petani atau sebagai seorang pedagang, itu tidak pandang bulu. Jadi bisa dikatakan secara kemanusiaan adalah membangun tali welas asih. Nah, karena punden ini sebetulnya diadakan adalah untuk satu tujuan yang mulia. Dan lalu, untuk yang berkaitan dengan gaib ya, bahwasanya punden ini dipercaya merupakan sebuah tempat perdanyangan. Jadi ada sebuah, bisa dikatakanlah makhluk gaib ataupun alam alus ya, yang dipercaya ini ruhnya ini adalah para leluhur kita semua. Jadi berbicara konteks leluhur ini sebetulnya maknanya luas. Leluhur ini bisa dari bapak, ibu, kakek, nenek, buyut ya, juga mbah-mbah kita yang beberapa keturunan generasi yang lalu. Tapi karena ini disinilah yang menjadikan perbedaan, karena umumnya sekarang ini asal-usul manusia, tubuhnya tercipta dari tanah ya. Dan khususnya untuk orang Jawa, asli, pure, adat budaya Jawa, unsur tubuh manusia ini tercipta dari lemah, geni, banyu, angin. Jadi bukan hanya dari tanah ya, tapi tanah, api, air, dan angin. Nah, sehingga ketika seseorang menyadari bahwasanya punden ini merupakan sebuah tempat keramat, asal-usul tubuh kita yang kita makan ini dari tanah, dari tumbuhan ya. Tanah sendiri juga bisa mengendap dan menghasilkan bebatuan. Makanya seperti tumbuhan yang sudah tua, bebatuan itu sangat dihormati sekali khususnya untuk orang Jawa. Maka jangan heran kalau naruh sesaji-sesaji di pohon besar, di batu-batu yang besar, ini karena dianggapnya semuanya adalah satu kesatuan. Jadi kalau untuk orang sekarang kan biasanya melakukan ritual tertentu di punden itu kan dipandangnya menduakan Tuhan Yang Maha Esa. Tapi sebetulnya yang dilakukan orang yang tahu semestinya adat istiadatnya loh ya, yang saya bilang loh ya. Jadi di situ ketika menaruh sajilah salah satu contohnya ya. Jadi sesaji ini dipersembahkan ini untuk satu menghormati dari pedanyangan ataupun seluruh leluhur dan seluruh ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi mendoakan dan minta untuk
didoakan juga. Biasanya jaluk donga pangestu, seperti itu ya. Dan kesadaran tetap mengingat Tuhan yang Maha Esa, tetap mengagungkan Tuhan yang Maha Esa. Nah, bedanya kalau adat istiadat Jawa dalam berkasih sayang, dalam bersedekah, ini tidak hanya dari manusia dan manusia saja, tapi dari manusia ke tumbuhan, ke binatang, sambung tali asih, welas asih berkasih sayang terhadap seluruh almarhum almarhumah, terhadap batu yang dianggap memiliki roh, terhadap tumbuhan yang dianggap memiliki roh, dan secara dari keyakinan unsur itu semua adalah satu kesatuan. Jadi antara tubuh manusia, tumbuhan, dan binatang ini sebuah mata rantai yang tidak dapat dipisahkan. Nah, disinilah yang melenceng anggapan seseorang, dianggapnya orang yang datang ke punden ini menduakan Tuhan. Padahal justru buat orang yang mengerti adat istiadatnya, datang ke punden ini adalah bentuk kasih sayang, kepedulian terhadap lingkungan, kepedulian terhadap alam semesta. Coba bayangkan, satu contoh seperti ini. Jika di situ ada pohon besar ataupun bebatuan yang sangat besar, kemudian sering dikasih sesaji, kira-kira mungkin nggak pohon yang besar atau batu yang besar yang dikasih sesaji ini akan dirusak orang? Tentu nggak akan mungkin. Nah, di sini sebetulnya secara jiwa kesadarannya menghormati leluhurnya dengan mengagungkan Tuhan, secara fisiknya nanti makanan sesaji-sesaji itu akan dimakan oleh ekosistem binatang-binatang yang ada di sekitarnya pula. Seperti itu. Nah, sisa-sisa dari makanan itu nanti akan membusuk ya, dan akan diurai oleh bakteri mikroorganisme. Nah, setelah itu ketika terkena percikan air ya, kemudian dia akan melebar, hanyut bersama air, bersama dengan energi matahari terkena, berkolaborasi dengan partikel cahaya sinar matahari, maka akan tercipta tumbuhan bisa berfotosintesis memasak makanannya ya. Karena kalau bekas makanan-makanan yang membusuk ini ketika dimakan binatang, binatang ini nanti mengeluarkan kotorannya akan menjadi unsur hara yang sangat menyuburkan bagi semua tanaman ataupun tumbuhan. Nah, disinilah yang sangat disayangkan, terutama saya sendiri, salah satu generasi penerus Jawa ya, kepercayaan Jawa, adat istiadatnya orang Jawa. Nah, yang diklaim mungkin menyimpang ini adalah mereka-mereka yang memiliki keinginan yang di luar kepantasan, tapi sebetulnya bisa dirasakan sendiri. Jadi kalau orang Jawa pure ini dalam bersedekah saja, tidak memandang manusia dan manusia saja, bahkan tumbuhan, binatang semuanya diasihi ya. Welas asihnya tiada batas. Terus kemudian terhadap seluruh roh, arwah, leluhur, alam gaib, jin, setan, siluman ya, semuanya didoakan. Karena apa? Unsur tubuh manusia itu lemah geni, banyu, angin ya. Tanah, api, air, dan angin. Sedangkan kalau jin ini tercipta dari api, lah manusia sendiri juga tercipta dari salah satu unsur itu, api. Gitu. Jadi makanya orang Jawa ini di dalam berkasih sayang, ini tidak membeda-bedakan. Di samping itu, seluruh kegiatan yang ada di punden, jika bisa diterapkan sesuai dengan kemestiannya, akan memberikan dampak yang positif terhadap bentuk fisik, lingkungan fisik, maupun lingkungan yang non-fisik. Sebuah ikatan rasa itu semakin terjalin, semakin sering melakukan ritual, semakin sering berada di punden ataupun di tempat keramat yang lain, maka akan semakin tercipta tali welas asih itu. Nah, lagi saya tekankan kesadarannya mengagungkan Tuhan yang Maha Esa. Nah, di sini makanya kita harus tahu mulai saat ini ya, bahwasanya kesejatian ajaran Jawa disinilah letaknya. Jadi bukan mereka-mereka yang memiliki keinginan meminta pada pohon semata. Kalau orang yang mengerti adat istiadat budaya Jawa meminta doa restu pada pohon, iya. Tapi
kesadarannya tetap dikabulkan, tidaknya itu tergantung dari Tuhan semesta alam, seperti itu yang tepatnya. Baik, karena ini hanya sebagai salam perkenalan saja, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Monggo para sedulur semua yang mencintai kearifan budaya lokal Jawa, jangan lupa yuk kita bersatu padu, saling memberikan semangat, dukungan supaya nanti adat istiadat budaya Jawa ini bisa terangkat kembali kelestariannya. Terima kasih. Rahayu, rahayu.